Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Alamani Yusuf dari Fakultas Ekonomi, Prodi Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fathia Zahra dari Fakultas Ekonomi, Prodi D3 Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Munawaroh MSI. Judul dari materi yang akan kami paparkan adalah bagaimana PT Astra International Tbk dapat bertahan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada pengertian PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. atau Incorporated. Pada tahun 1990, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan ini mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Strategi yang dilakukan pemimpin PT Astra International Tbk, Bapak Joni Bunarto Condro, di tengah banyaknya tantangan dan keadaan lesunya ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19 berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan adalah 1. Perusahaan harus disiplin dalam pengelolaan finansial. Dengan ini, perusahaan harus melakukan efisiensi dengan cara menyesuaikan penggunaan belanja modal atau capital expenditure yang dianggarkan tahun ini sekitar 20-25 triliun. Perusahaan harus menentukan skala prioritas dana kas di tengah situasi pandemi saat ini. Yang kedua, menjaga semua bisnis unitnya agar tetap dapat mempertahankan strategi efisiensi biaya produksi sejalan dengan keunggulan operasional yang dibangun sejak lama. Dengan begitu, likuiditas dan arus kas bisa selalu dijaga dengan baik. Yang ketiga, perusahaan harus mampu melihat segala peluang usaha yang akan berpotensi secara jangka panjang. Yang ketiga ada landasan perusahaan. PT Astra International Tbk menyatakan bahwa filosofi Kaizen menjadi landasan perusahaan mereka, khususnya sumber daya manusia mereka dalam bertahan dan beradaptasi menghadapi wabah COVID-19. Kaizen sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan berkesinambungan. Filsafat Kaizen berpandangan bahwa hidup hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Chief Corporate Human Capital Development PT Astra International Tbk, Aloysius Budi Santoso, menjelaskan bahwa prinsip Kaizen menjadi cara dalam mempersiapkan karyawan mereka agar siap menghadapi perubahan yang cepat. Perusahaan harus terus melakukan perbaikan dan terus unggul. Aloysius melihat pandemi COVID-19 memang mempercepat revolusi industri 4.0 dan masa depan di dunia kerja. Hal ini juga berkorelasi pada fungsi manajemen sumber daya manusia di perusahaan, salah satunya dari fungsi pekerjaan mereka. Hal yang diubah. Peran human capital yang semula adalah mengatur mitra strategis akan beralih menjadi navigator bisnis. Pengelola perubahan dan transformasi beralih menjadi penggerak organisasi. Navigator bisnis yang dimaksud adalah praktisi SDM harus mampu menjadi fasilitator yang bisa menopang dan meraih sinergi serta menjelajahi pola bisnis dari adaptasi normal baru. HR, Human Resource, yang sebelumnya berperan di belakang layar, kini perannya akan berada di depan, menjadi bagian dari fasilitasi sinergi untuk bisa bertahan dan menyiapkan dukungan bisnis pada perusahaan saat memasuki normal baru. Beberapa hal yang dipersiapkan oleh pihaknya antara lain memastikan keselamatan karyawan dan kelangsungan bisnis, memuat organisasi yang tangguh, memanfaatkan inovasi gelombang baru dengan pengorganisasian untuk kinerja yang berkelanjutan. Selanjutnya, PT Astra International Tbk mempunyai banyak anak perusahaan. Kami hanya mengambil 2 anak perusahaannya untuk kami analisis mengenai perubahan apa yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada Astra Honda Motor. Ahmad Muhibudin, General Manager Corporate Communication Astra Honda Motor, mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian produksi dengan cara mengatur seluruh kegiatan di pabriknya. Dengan melakukan pengaturan kegiatan produksi dengan minimal operation, misalkan dengan mengurangi line produksi, mengatur shift karyawan, dan poinnya agar bisnis tetap bisa berjalan.
Pihak AHM juga tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengecekan suhu tubuh semua karyawan, social distancing, dan pengaturan kegiatan lainnya seperti meeting karyawan yang jika memungkinkan bisa dilakukan secara virtual atau teleconference. Selain itu juga memperhatikan gizi karyawannya dengan makanan atau tambahan vitamin lainnya. Penyesuaian ini telah dilakukan mulai dari bulan April lalu. Astralife menanggapi dampak dari pandemi COVID-19 dengan pemaksimalan layanan dan pemasaran alternatif berbasis digital. Windawati Cahyadi selaku Direktur Astralife menyadari pemberlakuan physical distancing memberikan pengaruh besar dalam tren perilaku belanja konsumen. Bahkan diprediksi perubahan perilaku ini akan bertahan hingga setelah masa pandemi berakhir dan menjadi new normal. Astralife telah menerapkan prinsip Agile untuk memacu inovasi dan mengoptimalkan digitalisasi yang sudah menjadi fondasi strategis perusahaan sejak awal berdiri. Pelayanan dan pemasaran produk dilakukan secara online. Adanya keharusan untuk melakukan physical distancing mempengaruhi aktivitas pemasaran produk asuransi. Untuk jalur distribusi berbasis tatap muka, Astralife memiliki alat penjualan digital serta memanfaatkan teknologi untuk pertemuan secara online. Calon nasabah nantinya akan memperoleh penjelasan mengenai manfaat produk melalui sambungan telepon yang direkam dan selanjutnya nasabah akan diarahkan untuk melengkapi pengisian data pribadi yang dibutuhkan, persetujuan pembelian produk asuransi, foto kartu identitas, serta melakukan pembayaran secara online. Sekian penyampaian materi tentang masalah yang dihadapi perusahaan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih banyak yang udah mau nonton video kami. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.